Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan bukit-bukit rendah, rumah sederhana berdinding kayu berdiri di ujung gang. Rumah itu milik Sari, seorang wanita berusia 34 tahun yang wajahnya selalu menyimpan secercah harapan di balik garis-garis lelah. Selama 7 tahun, ia menanti kepulangan suaminya, Bima, yang merantau ke kota besar untuk mencari rezeki. Setiap pagi, Sari bangun sebelum matahari terbit, menyapu halaman, menyiapkan sarapan untuk anak sematawayang mereka, Rian, dan berdoa agar Bima segera pulang dengan kabar baik. Rumah itu, meski sederhana, adalah bukti perjuangan Sari. Ia membelinya dengan tabungan dari menjahit dan menjual kue di pasar. Setiap rupiahnya adalah tetes keringatnya sendiri. Hari itu cerah. Angin membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Sari duduk di beranda, menjahit sehelai kain sambil sesekali melirik jalan kecil menuju rumahnya. Rian, yang kini berusia 10 tahun, berlari masuk dengan wajah ceria. "Bu," kata Pak RT, "Bapak hari ini pulang. Mobilnya sudah kelihatan di ujung desa." Jantung Sari berdegup kencang. Ia meletakkan jarum dan benang. Tangannya gemetar. "Beneran, Nak? Ya Tuhan, akhirnya." Gumamnya, matanya berkaca-kaca. 7 tahun bukan waktu sebentar. 7 tahun ia menahan rindu, menjawab pertanyaan tetangga yang usil, dan menghibur Rian yang kerap menangis merindukan ayahnya. Sari bergegas masuk, mengambil kain terbaik yang ia simpan untuk hari istimewa ini. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna hijau lumut, warna favorit Bima dulu. Rambutnya yang panjang disanggul rapi, dan ia tak lupa memoles sedikit bedak di wajahnya yang mulai keriput di sudut mata. "Biar Bima lihat aku masih cantik," katanya pada bayangannya di cermin kecil yang retak di sudut. Rian sudah tak sabar, berlarian ke ujung gang untuk menyambut ayahnya. Sari mengikuti dari belakang. Langkahnya penuh harap namun disertai sedikit kecemasan. Bagaimana jika Bima berubah? Bagaimana jika kota telah mengubah suaminya? Di kejauhan, sebuah mobil pick-up tua berhenti di depan gang. Debu jalanan beterbangan saat pintu mobil terbuka. Bima turun, tubuhnya lebih kurus dari yang Sari ingat, namun senyumnya masih sama, senyum yang dulu membuat Sari jatuh cinta. "Bima!" seru Sari, berlari mendekat. Ia ingin memeluk suaminya, tetapi langkahnya terhenti ketika ia melihat seseorang turun dari sisi lain mobil. Seorang wanita muda, mungkin berusia akhir 20-an, dengan perut membuncit menandakan kehamilan yang sudah besar. Wanita itu mengenakan baju longgar, wajahnya cantik namun pucat, dan ia memandang Sari dengan tatapan canggung. "Bima, ini siapa?" tanya Sari, suaranya bergetar. Rian, yang tadinya bersorak gembira, kini berdiri membeku di samping ibunya. Bima menunduk sejenak, menghela napas panjang, lalu mengangkat wajahnya. "Sari, ini Lila. Dia, istriku." Dunia seolah berhenti berputar. Kata-kata itu menusuk jantung Sari seperti pisau. "Istri? Bagaimana mungkin? Bukankah ia, Sari, adalah istri Bima? Bukankah ia yang setia menanti, yang membesarkan Rian sendirian, yang membangun rumah ini dengan tangannya sendiri? Bima, apa maksudmu?" Sari mencoba mengendalikan suaranya, tapi nada marah dan kecewa tak bisa disembunyikan. Tetangga mulai berkumpul di sekitar gang, berbisik-bisik, menonton drama yang mulai terbuka di depan mata mereka. Bima melangkah mendekat, tangannya terulur ingin menyentuh bahu Sari, tapi ia menepisnya. "Sari, dengar dulu. Aku tahu ini berat, tapi Lila, dia hamil anakku. Aku ingin kita hidup bersama, seperti keluarga. Aku ingin kau terima dia sebagai madumu." Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Sari merasa napasnya tersendat. Ia memandang Lila, yang hanya menunduk. Tangannya memegang perutnya seolah melindungi bayi di dalamnya. Rian menarik lengan ibunya. Matanya penuh kebingungan. "Bu, apa maksud Bapak? Siapa perempuan itu?" tanya anak itu dengan suara kecil. Sari tidak menjawab. Ia hanya menatap Bima, pria yang dulu ia janjikan untuk setia sehidup semati, kini berdiri di depannya dengan pengkhianatan yang begitu nyata. "Sari,
Aku tahu ini tiba-tiba, lanjut Bima, suaranya penuh permohonan. Tapi aku masih mencintaimu. Kita bisa jalani ini bersama. Rumah ini cukup besar untuk kita bertiga. Dan anak-anak. Kata-kata itu terasa seperti tamparan. Rumah ini? Rumah yang Sari beli dengan keringatnya sendiri? Rumah yang ia rawat selama Bima pergi tanpa kabar? Sari merasa darahnya mendidih. Ia tidak bisa lagi mendengar alasan apapun. Matanya berkilat, penuh amarah yang selama ini ia pendam. Keluar dari hidupku, Bima, katanya dengan suara dingin, namun penuh kekuatan. Dan bawa perempuan itu bersamamu. Bima terkejut, mulutnya terbuka untuk membantah, tapi Sari sudah berbalik, menarik tangan Rian, dan melangkah kembali ke rumah. Di dalam dadanya, badai emosi bergolak, cinta, sakit hati, dan kemarahan bercampur menjadi satu. Hari itu, yang seharusnya menjadi hari bahagia kepulangan suami, berubah menjadi awal dari perjuangan baru. Sari tahu, ini bukan akhir, melainkan permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang akan mengubah hidupnya, dan hidup Bima, selamanya. Sari berdiri di beranda rumahnya. Tangannya masih gemetar setelah mengusir Bima dan wanita yang disebutnya Lila. Napasnya tersengal. Dadanya sesak oleh campuran kemarahan dan kekecewaan yang membakar. Rian, anak semata wayangnya, menempel di sisinya. Matanya yang polos penuh tanya. Bu, kenapa bapak bawa tante itu? Dia siapa? Tanya Rian dengan suara kecil, hampir berbisik. Sari ingin menjawab, ingin menjelaskan, tapi kata-kata seolah tersangkut di tenggorokannya. Ia hanya mengelus kepala Rian, berusaha menyembunyikan air mata yang mulai menggenang. Di luar, Bima masih berdiri di ujung gang, wajahnya penuh kebingungan. Lila, wanita hamil yang kini menjadi pusat badai ini, memegang lengan Bima, seolah mencari perlindungan. Tetangga-tetangga mulai berkerumun, sebagian berbisik, sebagian lagi menatap dengan rasa ingin tahu yang tak tersembunyi. Itu istri baru Bima, katanya, bisik seorang tetangga. Sari kasihan, ya, setia nunggu bertahun-tahun, malah begini, sahut yang lain. Suara-suara itu sampai ke telinga Sari, membuat luka di hatinya semakin dalam. Bima melangkah mendekati beranda. Wajahnya memohon. Sari, tolong dengar dulu. Aku nggak bermaksud nyakitin kamu. Katanya, suaranya parau. Lila, dia nggak punya siapa-siapa di kota. Aku ketemu dia dalam keadaan susah. Dan, ya Tuhan, Sari, aku cuma ingin bertanggung jawab. Sari menatapnya tajam. Matanya seperti belati. Bertanggung jawab? Ulangnya. Suaranya penuh ejekan. Kamu ninggalin aku dan Rian 7 tahun. Bima. 7 tahun tanpa kabar. Tanpa sepeser uang. Dan sekarang kamu pulang bawa istri baru dan bilang ingin bertanggung jawab? Kamu pikir aku bodoh? Lila, yang selama ini diam, akhirnya membuka mulut. Suaranya lembut, tapi penuh ketegangan. Mbak Sari, saya nggak bermaksud merebut suami Mbak. Saya cuma ingin anak ini punya ayah. Ia mengelus perutnya yang membuncit. Matanya berkaca-kaca. Sari memandangnya, dan untuk sesaat, ia merasa iba. Wanita itu terlihat rapuh, lelah, dan mungkin sama tersakitinya seperti dirinya. Tapi rasa iba itu cepat tenggelam dalam lautan kemarahan. Jangan panggil aku Mbak. Sambar Sari. Kamu tahu dia sudah punya istri. Tapi kamu tetap mau sama dia. Jangan harap aku kasih tempat untuk kalian di sini. Bima menghela napas panjang. Mencoba lagi. Sari, aku tahu aku salah. Tapi kita bisa bicara baik-baik. Rumah ini, kita bisa hidup bersama. Aku janji akan adil. Aku masih sayang sama kamu dan Rian. Kata-kata itu seperti minyak di api. Sari tertawa pahit. Suaranya bergema di udara senja yang mulai gelap. Adil? Kamu bilang adil? Rumah ini aku beli dengan keringatku sendiri. Bima. Aku jahit baju sampai tanganku berdarah. Aku jual kue di pasar sampai kaki pegal. Sementara kamu bersenang-senang di kota. Dan sekarang kamu berani bilang kita hidup bersama di rumahku. Rian menarik lengan ibunya.
Wajahnya pucat. Bu, aku nggak mau bapak bawa tante itu ke sini, katanya. Suaranya hampir pecah. Sari memeluk anaknya erat, seolah ingin melindunginya dari dunia yang tiba-tiba menjadi begitu kejam. Ia menatap Bima, matanya penuh tekad. Kamu dengar anakmu, Bima? Dia nggak mau kamu di sini kalau begini caranya. Dan aku juga nggak mau. Bima tampak terpukul, tapi ia masih mencoba. Sari, pikirkan Rian. Dia butuh ayah. Kita bisa atur semuanya. Aku janji akan berubah. Namun, kata-kata itu hanya terdengar kosong bagi Sari. Ia teringat malam-malam panjang menanti kabar. Hari-hari ketika ia harus menjelaskan pada Rian mengapa ayahnya tak pernah pulang. Dan tahun-tahun ketika ia harus menjadi ibu sekaligus ayah bagi anaknya. Semua pengorbanan itu, semua rasa sakit itu, kini terasa sia-sia di hadapan pengkhianatan Bima. Di dalam hatinya, Sari berjuang dengan badai emosi. Ia masih mencintai Bima, pria yang dulu memenangkan hatinya dengan tawa dan janji-janji manis. Tapi cinta itu kini bercampur dengan rasa muak dan harga diri yang terluka. Ia memandang Lila, yang kini menunduk. Tangannya masih memegang perutnya. Bagian dari dirinya ingin berteriak, ingin menghancurkan segalanya. Tapi ia tahu ia harus kuat, setidaknya untuk Rian. Kalian punya waktu sampai malam ini untuk pergi dari desa ini, kata Sari akhirnya. Suaranya dingin namun tegas. Jangan pernah kembali ke rumah ini. Ini bukan tempat kalian. Bima membuka mulut untuk membantah. Tapi tatapan Sari membuatnya terdiam. Ia tahu, wanita yang dulu lembut dan penuh kasih itu kini telah berubah menjadi seseorang yang tak akan menyerah begitu saja. Lila menarik lengan Bima, berbisik agar mereka pergi. Dengan langkah berat, Bima mengangguk dan membawa Lila kembali ke mobil pick-up tua itu. Tetangga masih menonton. Beberapa berbisik dengan nada kasihan, lainnya dengan nada menghakimi. Sari tidak peduli. Ia memeluk Rian lebih erat, berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan melindungi anaknya, apapun yang terjadi. Malam itu, setelah Rian tertidur, Sari duduk di beranda, menatap bintang-bintang yang berkelap-kelip. Air matanya akhirnya tumpah, tapi bukan air mata lemah. Itu adalah air mata kemarahan, tekad, dan awal dari sesuatu yang baru. Ia tahu, keputusannya untuk mengusir Bima hanyalah langkah pertama. Di dalam hatinya, benih dendam mulai tumbuh, dan ia tidak yakin apakah ia ingin memadamkannya atau membiarkannya berkobar. Yang ia tahu, ia tidak akan membiarkan pengkhianatan ini berlalu begitu saja. Malam menyelimuti desa dengan keheningan yang tegang. Hanya sesekali terdengar suara jangkrik dan angin yang menyapu dedaunan. Di dalam rumah kayu sederhana milik Sari, suasana jauh dari tenang. Rian sudah tertidur di kamar kecilnya. Wajahnya masih memerah karena menangis setelah kejadian sore tadi. Sari, bagaimanapun, tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tengah, menatap pintu depan yang masih sedikit terbuka, seolah mengharapkan Bima kembali dengan permintaan maaf dan penjelasan bahwa semua ini hanya mimpi buruk. Tapi ia tahu, itu tidak akan terjadi. Kebenaran sudah terbuka, dan pengkhianatan Bima terlalu nyata untuk diabaikan. Cahaya lampu minyak yang redup menerangi wajah Sari, memperlihatkan garis-garis kemarahan dan kekecewaan yang kini mengukir wajahnya. Ia bangkit. Langkahnya berat menuju lemari tua di sudut ruangan. Lemari itu menyimpan kenangan. Pakaian Bima yang dulu ia rawat dengan penuh kasih, beberapa surat cinta dari masa pacaran, dan foto pernikahan mereka yang sudah mulai menguning. Sari membuka pintu lemari. Tangannya gemetar saat ia mengambil tumpukan baju Bima. Kemeja-kemeja yang ia jahit sendiri, celana yang ia beli dengan tabungan kecil-kecilan, semua terasa seperti pengingat akan pengorbanannya yang sia-sia. Tanpa berpikir panjang, Sari mulai melemparkan pakaian-pakaian itu ke lantai. Satu persatu, ia membuangnya ke beranda, seolah ingin menghapus jejak Bima dari hidupnya. Kamu nggak pantas ada di rumah ini, gumamnya. Suaranya penuh dendam. Setiap lemparan terasa seperti pelepasan, tapi juga menambah bara di hatinya. Ia tidak peduli jika tetangga melihat. Tidak peduli jika desa kecil ini akan bergosip besok pagi. Yang ia tahu,
Ia tidak ingin satupun barang Bima tetap berada di rumah yang ia bangun dengan keringatnya sendiri. Di luar, Bima dan Lila masih berada di dekat mobil pick-up tua yang terparkir di ujung gang. Mereka belum pergi, seolah Bima masih berharap Sari akan berubah pikiran. Lila duduk di trotoar. Wajahnya pucat dan tangannya memegang perutnya yang membuncit. "Bima, mungkin kita harus pergi sekarang," katanya pelan. Suaranya lemah. "Mbak Sari jelas nggak mau kita di sini." Bima menggeleng. Wajahnya keras. "Ini juga rumahku. Lila, aku punya hak." Sari cuma sedang emosi. Besok dia pasti luluh. Kata-kata itu terdengar oleh Sari, yang kini berdiri di beranda dengan tumpukan pakaian Bima di tangannya. Ia melangkah keluar. Matanya berkilat penuh amarah. "Rumahmu?" bentaknya. Suaranya menggema di gang yang sepi. "Kamu bilang ini rumahmu? Kamu ninggalin aku dan Rian 7 tahun. Bima, aku yang bayar cicilan rumah ini. Aku yang rawat. Aku yang perjuangkan. Kamu nggak punya hak apa-apa di sini." Ia melemparkan tumpukan baju ke arah Bima. Beberapa kemeja mendarat di tanah berdebu. Lainnya tersangkut di pagar bambu. Tetangga yang masih berkumpul di sekitar gang terdiam. Beberapa menutup mulut, terkejut dengan ledakan amarah Sari. Bima melangkah maju, mencoba menenangkan. "Sari, tenang. Kita bisa bicara." Namun sebelum ia selesai, Sari memotong. "Gak ada yang perlu dibicarakan. Ambil barang-barangmu dan perempuan itu, lalu keluar dari hidupku." Ia menunjuk Lila, yang kini berdiri dengan wajah penuh ketakutan. "Dan jangan berani panggil aku Mbak lagi. Kamu sama nggak tahu malunya seperti dia." Lila menunduk. Air mata mengalir di pipinya. Tapi ia tidak membela diri. Bima, bagaimanapun, tidak menyerah. "Sari, pikirkan Rian. Dia butuh ayah. Aku tahu aku salah, tapi aku janji akan memperbaiki semuanya." Sari tertawa pahit. Suaranya penuh ejekan. "Memperbaiki? Kamu pikir aku akan percaya janji-janjimu lagi? Rian gak butuh ayah yang pulang cuma buat nyakitin ibunya. Pergi, Bima. Sekarang." Bima tampak terpukul, tapi ia tahu ia tidak bisa memaksa. Dengan langkah gontai, ia mulai mengumpulkan pakaiannya yang berserakan. Lila membantunya. Tangannya gemetar saat mengambil kemeja yang kotor oleh debu jalanan. Tetangga masih menonton. Beberapa berbisik dengan nada menghakimi. Lainnya dengan simpati untuk Sari. Bu RT, yang selama ini dekat dengan Sari, mendekat dan memegang bahunya. "Kamu kuat, Sari. Biar Tuhan yang balas mereka," katanya pelan. Sari hanya mengangguk, tapi di dalam hatinya, ia tidak yakin ingin menyerahkan pembalasan pada Tuhan. Kemarahan yang membakar dadanya terlalu besar untuk itu. Saat mobil pick-up itu akhirnya meninggalkan gang, suara mesinnya memudar di kejauhan. Sari berdiri di beranda, menatap jalan yang kini kosong. Ia merasa lega, tapi juga kosong. 7 tahun menanti, 7 tahun berharap, kini berakhir dengan pengkhianatan yang begitu menyakitkan. Rian keluar dari rumah. Matanya sembab. "Bu, Bapak nggak akan balik lagi, kan?" tanyanya. Suaranya penuh ketakutan. Sari memeluknya erat, berjanji dalam hati bahwa ia akan melindungi anaknya dari luka lebih dalam. "Enggak, Nak. Kita nggak butuh dia. Kita cukup berdua," jawabnya, meski suaranya bergetar. Malam itu, setelah Rian kembali tidur, Sari duduk di beranda, menatap tumpukan baju yang belum sempat dibuang. Ia mengambil salah satu kemeja, mencium baunya sejenak, bau Bima yang dulu ia rindukan. Tapi kini, bau itu hanya mengingatkannya pada pengkhianatan. Ia melempar kemeja itu ke tanah, lalu masuk rumah dan menutup pintu. Di dalam hatinya, ia tahu ini bukan akhir. Amarahnya belum padam, dan ia tidak yakin apakah ia ingin memadamkannya. Yang pasti, ia tidak akan membiarkan Bima lolos begitu saja dari apa yang telah ia lakukan. Pagi menyapa desa dengan sinar matahari yang lembut, menyelinap melalui celah-celah jendela kayu rumah Sari. Namun, di dalam hati Sari, tidak ada kehangatan. Malam sebelumnya, setelah mengusir Bima dan Lila, ia hampir tidak tidur.
Pikirannya dipenuhi bayang-bayang pengkhianatan, suara Bima yang memohon, dan wajah Lila yang pucat dengan perut membuncit. Rian, anaknya, masih tertidur di kamar kecilnya, mungkin mencari pelarian dari kenyataan pahit dalam mimpi. Sari duduk di meja makan sederhana, menatap secangkir teh yang sudah dingin. Di depannya, sebuah buku catatan tua terbuka, penuh dengan angka dan catatan pengeluaran yang ia kelola selama bertahun-tahun untuk menjaga rumah ini tetap berdiri. Rumah itu, bukti perjuangannya, kini terasa seperti benteng yang harus ia lindungi dari serangan masa lalu. Sari menghela napas panjang, tangannya meremas-remas kain lap yang selalu ia pegang saat gelisah. Aku nggak bisa terus begini, gumamnya pada dirinya sendiri. Ia tahu, mengusir Bima hanyalah langkah pertama. Luka yang ditinggalkan pria itu terlalu dalam, dan ia tidak ingin hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan. Keputusan itu muncul seperti kilat di benaknya. Ia harus menceraikan Bima. Tidak ada jalan lain. Ia tidak ingin lagi terikat pada pria yang telah menghancurkan kepercayaannya, apalagi membiarkan bayang-bayang poligami menghantui hidupnya dan Rian. Pagi itu, setelah memastikan Rian sudah sarapan dan berangkat ke sekolah dengan wajah yang masih murung, Sari pergi ke rumah Bu RT, yang dikenal sebagai tetua desa yang bijaksana. Bu RT, seorang janda berusia 50-an dengan senyum hangat, menyambut Sari dengan pelukan. Sari, aku dengar apa yang terjadi kemarin. Kamu kuat, Nak. Tapi sekarang, apa rencanamu? Tanya Bu RT sambil menuangkan teh hangat. Sari menatap cangkir di tangannya. Suaranya pelan tapi tegas. Aku mau cerai, Bu. Aku nggak mau hidup sama orang yang nggak menghargai aku dan Rian. Bu RT mengangguk. Matanya penuh pengertian. Itu keputusan berat. Tapi aku dukung. Kamu punya hak atas hidupmu sendiri. Tapi, Sari, proses cerai nggak gampang. Apalagi di desa ini, orang-orang suka ngomong. Sari tersenyum tipis, penuh getir. Biarin mereka ngomong, Bu. Aku udah capek dengerin omongan orang. Yang penting, aku dan Rian bisa hidup tenang. Bu RT menepuk tangan Sari, lalu menyarankan agar ia menemui Pak Ustadz di kantor urusan agama desa untuk memulai proses cerai. Di kantor urusan agama, suasana sederhana dengan meja kayu dan tumpukan dokumen membuat Sari merasa sedikit terintimidasi. Pak Ustadz, pria tua dengan jenggot putih dan sorban sederhana, mendengarkan cerita Sari dengan sabar. Jadi, Bima minta poligami tanpa persetujuanmu, dan kamu ingin cerai? Tanyanya, mencatat sesuatu di buku besar. Sari mengangguk. Suaranya mantap meski hatinya bergetar. Iya, Pak. Aku nggak mau hidup sama dia lagi. Dia nggak cuma hianatin aku, tapi juga Rian. Aku cuma minta hakku dan anakku. Pak Ustadz menghela napas, lalu menjelaskan proses cerai, mulai dari pengajuan gugatan hingga sidang di pengadilan agama. Kamu perlu bukti, Sari, dan Bima harus dihadirkan. Kamu tahu dia ada di mana sekarang? Pertanyaan itu membuat Sari terdiam. Ia tidak tahu kemana Bima dan Lila pergi setelah malam tadi. Tapi ia teringat kata-kata tetangga bahwa mereka mungkin menginap di losmen kecil di pinggir desa. Aku akan cari tahu, Pak. Jawabnya. Pak Ustadz mengangguk, lalu menyerahkan beberapa formulir untuk diisi. Ini langkah besar, Sari. Berdoalah agar hatimu kuat. Katanya lembut. Sari mengangguk, merasa beban di dadanya sedikit berkurang karena ia telah mengambil langkah nyata. Pulang dari kantor urusan agama, Sari merasa campur aduk. Ada rasa lega karena ia mulai mengambil kendali atas hidupnya, tapi juga ketakutan akan masa depan. Bagaimana ia akan menjelaskan ini pada Rian? Bagaimana ia akan menghadapi omongan tetangga yang pasti akan semakin keras? Di pasar, saat ia mengambil pesanan jahitan dari pelanggan setianya, Bu Narti, desas-desus sudah mulai menyebar. Sari, bener ya Bima bawa istri baru? Kasihan kamu. Setia nunggu bertahun-tahun, kata Bu Narti dengan nada penuh simpati. Sari hanya tersenyum kecut. Biarin, Bu. Yang penting aku dan Rian baik-baik aja. Sore itu, ketika Rian pulang dari sekolah, Sari duduk bersamanya di beranda. Ia tahu ia harus jujur pada anaknya,
meski itu berat. "Nak, ibu mau cerita sesuatu," katanya pelan, memegang tangan Rian. "Ibu mau pisah sama bapak. Kita nggak akan tinggal sama dia lagi." Rian menatap ibunya. Matanya penuh kebingungan. "Tapi, Bu, bapak kan ayahku. Kalau ibu cerai, aku nggak punya bapak lagi." Pertanyaan itu seperti pisau di hati Sari. Tapi ia menahan air matanya. "Kamu tetap punya ibu, Nak. Dan ibu janji, kita akan baik-baik aja berdua." "Bapak, dia sudah pilih jalan lain." Rian mengangguk pelan, meski wajahnya masih murung. Sari memeluknya erat, berjanji dalam hati bahwa ia akan melakukan apa saja untuk melindungi anaknya. Malam itu, saat ia duduk di kamar, menatap formulir cerai yang belum diisi, benih kemarahan di hatinya kembali membesar. Ia tidak hanya ingin lepas dari Bima, ia ingin pria itu merasakan sakit yang sama yang ia rasakan. Tapi untuk saat ini, ia fokus pada langkah pertamanya, memutuskan ikatan yang telah mengkhianatinya. Dengan pena di tangan, ia mulai mengisi formulir. Setiap kata yang ia tulis terasa seperti langkah menuju kebebasan, namun juga awal dari perjuangan yang lebih besar. Hari-hari setelah keputusan untuk bercerai terasa seperti kabut tebal bagi Sari. Ia menjalani rutinitasnya seperti biasa, menjahit pesanan pelanggan, menyiapkan makan untuk Rian, dan mengantar anaknya ke sekolah. Namun, di balik senyum yang ia paksa untuk tetangga dan pelanggan, ada luka yang masih menganga. Setiap malam, saat rumah menjadi sepi, bayang-bayang pengkhianatan Bima menghantuinya. Gambar Lila dengan perut membuncit, suara Bima yang memohon untuk berpoligami, dan tatapan tetangga yang penuh rasa kasihan bercampur menjadi bara di hatinya. Sari tidak hanya ingin lepas dari Bima, ia ingin pria itu merasakan penderitaan yang sama, atau bahkan lebih. Pagi itu, Sari duduk di beranda dengan secangkir kopi pahit, menatap jalan kecil yang kini sepi tanpa kehadiran Bima. Formulir cerai sudah ia serahkan ke kantor urusan agama, dan kini ia menunggu kabar untuk sidang pertama. Namun, menunggu terasa seperti menyiram bensin ke api kemarahannya. Ia tidak bisa melupakan bagaimana Bima dengan entengnya meminta ia menerima Lila, seolah pengorbanannya selama 7 tahun tidak berarti apa-apa. "Dia pikir aku akan diam saja," gumam Sari pada dirinya sendiri. Jari-jarinya meremas cangkir hingga buku-buku jarinya memutih. Desas-desus di desa mulai menyebar lebih luas. Beberapa tetangga yang dulu dekat dengan Bima mulai membagikan cerita tentang kehidupannya di kota. Pak Darmin, sopir angkot yang sering bepergian ke kota, bercerita di warung kopi bahwa Bima pernah terlihat bekerja sebagai buruh bangunan, tapi juga sering menghabiskan uang untuk bersenang-senang. Katanya sih, dia dekat sama perempuan itu sudah lama. Lila itu kerja di warung makan, terus ya gitu, dekat sama Bima, ujar Pak Darmin sambil menyeruput kopinya. Cerita itu sampai ke telinga Sari melalui Bu Narti, pelanggan setianya yang selalu punya informasi terbaru. "Sari, kamu dengar nggak? Bima itu ternyata sudah setahun lebih sama Lila. Katanya, dia bohong ke Lila bilang dia belum punya istri," kata Bu Narti dengan nada penuh simpati. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk ulang hati Sari. Bima tidak hanya mengkhianatinya, tapi juga berbohong pada Lila, menyeret wanita itu ke dalam kehidupannya yang penuh dusta. Namun, simpati Sari untuk Lila cepat memudar. Mereka berdua sama saja, pikirnya. Lila tahu Bima sudah punya keluarga, tapi tetap mau. Mereka pantas dapat balasan. Untuk pertama kalinya, Sari merasa kemarahannya bukan lagi sekadar emosi yang meledak-ledak, melainkan sesuatu yang lebih dingin, lebih terarah. Ia ingin Bima merasakan kehancuran, seperti yang ia rasakan saat dunia yang ia bangun runtuh dalam semalam. Sari mulai merencanakan. Ia tahu Bima masih di desa tetangga, menginap di losmen murah bersama Lila. Ia juga mendengar dari Pak RT bahwa Bima berencana mencari pekerjaan di kota kecil terdekat, mungkin sebagai buruh atau penjaga toko. Dia pikir dia bisa mulai lagi begitu saja. Gumam Sari, matanya menyipit. Ia tahu, dengan posisinya di desa, sebagai penjahit yang dikenal jujur dan pekerja keras, ia punya pengaruh kecil tapi nyata. Banyak tetangga yang menghormatinya, dan pasar tempat ia berjualan kue adalah pusat informasi desa.
Jika ia ingin, ia bisa membuat hidup Bima sulit, sangat sulit. Sore itu, saat ia mengantar pesanan jahitan ke rumah Bu Haji, seorang tetua desa yang disegani, Sari mulai menabur benih rencananya. Bu Haji, maaf kalau saya cerita, tapi saya nggak sanggup lagi sama Bima. Dia nggak cuma bawa istri baru, tapi juga bohong ke perempuan itu bilang dia nggak punya istri. Katanya dengan nada penuh luka, tapi sengaja agar terdengar tulus. Bu Haji menggeleng-geleng, wajahnya penuh kekecewaan. Astagfirullah, Bima kok bisa begitu? Padahal keluargamu baik-baik. Sari, tenang, aku akan ceritain ke yang lain biar mereka tahu sifat aslinya. Sari mengangguk, menahan senyum kecil. Ia tahu, sekali cerita ini menyebar dari mulut Bu Haji, reputasi Bima di desa akan hancur. Malam itu, di warung kopi dekat pasar, cerita tentang Bima mulai bergulir. Beberapa tetangga yang dulu mengenal Bima mulai menjauh, menyebutnya sebagai pria tak bertanggung jawab. Kasihan Sari, setia nunggu, malah dikhianati, kata salah satu pedagang. Bima itu nggak tahu diri. Rumah Sari yang dibeli sendiri dia klaim seenaknya. Sahut yang lain. Sari, yang mendengar ini dari Bu Narti keesokan harinya, merasa kepuasan kecil di hatinya. Tapi itu belum cukup. Ia ingin Bima tidak hanya kehilangan reputasi, tapi juga segalanya. Pekerjaan, tempat tinggal, dan harga dirinya. Sari mulai mencari tahu lebih banyak tentang kehidupan Bima di kota. Ia menghubungi seorang kenalan lama, Mas Yudi, yang bekerja sebagai tukang ojek di kota tempat Bima merantau. Setelah beberapa patah kata, Mas Yudi mengaku tahu sedikit tentang Bima. Dia pernah kerja di proyek bangunan, tapi sering bolos. Katanya sih, dia suka ngutang ke teman-teman di sini, tapi nggak pernah bayar. Makanya banyak yang nggak suka sama dia. Cerita Mas Yudi melalui telepon. Informasi itu seperti bahan bakar bagi rencana Sari. Jika Bima sudah punya musuh di kota, ia bisa memanfaatkan itu untuk memastikan pria itu tidak punya tempat untuk kembali. Di dalam kamarnya malam itu, Sari duduk dengan buku catatan kecil, menuliskan ide-ide untuk membuat Bima menyesal. Ia tidak ingin hanya mengusirnya. Ia ingin pria itu merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya, seperti yang ia rasakan. Aku akan buat dia nggak punya apa-apa lagi, gumamnya. Pena di tangannya bergerak cepat. Ia tahu ini bukan jalan yang mulia, tapi hatinya terlalu penuh luka untuk peduli. Benih dendam itu kini mulai berakar, dan Sari tidak yakin apakah ia ingin menghentikannya. Yang ia tahu, Bima harus membayar, dan ia akan memastikan pembayaran itu terasa lebih pahit dari apapun yang pernah pria itu bayangkan. Langit pagi di desa tampak kelabu, seolah mencerminkan gelora di hati Sari. Seminggu telah berlalu sejak ia mengusir Bima dan Lila, dan kini proses cerai sudah memasuki tahap awal. Formulir telah diserahkan, dan Sari mendapat kabar bahwa Bima akan dipanggil untuk sidang di pengadilan agama. Namun, menunggu sidang terasa terlalu lambat bagi Sari. Kemarahan yang membakar dadanya mendorongnya untuk bertindak lebih jauh. Ia tidak hanya ingin memutuskan ikatan pernikahan, ia ingin memastikan Bima merasakan kehancuran yang setimpal dengan pengkhianatannya. Benih dendam yang ia tanam kini mulai bertunas, dan Sari siap melaksanakan rencananya. Sari tahu bahwa reputasi adalah mata uang berharga di desa kecil ini. Bima, yang dulu dikenal sebagai pemuda pekerja keras yang merantau demi keluarga, kini mulai dilihat dengan tatapan sinis oleh tetangga. Cerita tentang pengkhianatannya terhadap Sari telah menyebar, terutama setelah Bu Haji, tetua desa yang disegani, ikut membicarakannya di pengajian mingguan. Bima itu nggak tahu diri. Sari setia menanti. Rumah itu dia beli sendiri. Dia malah bawa istri baru, kata Bu Haji dengan nada penuh kekecewaan. Desas-desus itu seperti angin yang membawa api, menyebar cepat dan membakar nama baik Bima. Sari memanfaatkan pengaruhnya di pasar, tempat ia tidak hanya menjual kue, tetapi juga menjadi pusat informasi desa. Ia sengaja berbagi cerita dengan pelanggan setianya, seperti Bu Narti dan Mbak Siti, yang dikenal suka menyebarkan kabar. Aku nggak nyangka, Bu, Bima bohong ke perempuan itu bilang dia belum punya istri. Lila itu katanya nggak tahu apa-apa, tapi tetap saja, dia nggak hormatin aku sebagai istri sah.
kata Sari dengan nada penuh luka, tapi di dalam hatinya, ia tahu setiap kata yang ia pilih akan mempercepat kehancuran Bima. Benar saja, dalam beberapa hari, cerita itu sampai ke desa tetangga tempat Bima dan Lila menginap di losmen murah. Sari tidak berhenti di situ. Ia menghubungi Mas Yudi, kenalan lamanya di kota, untuk mencari tahu lebih banyak tentang kehidupan Bima selama merantau. Mas Yudi, yang bekerja sebagai tukang ojek, punya koneksi luas di kalangan buruh dan pedagang kecil. Bima itu dulu kerja di proyek bangunan, tapi dia suka ngutang sama teman-teman di sini. Ada yang bilang dia pernah nipu mandor, ambil upah muka terus kabur. Cerita Mas Yudi melalui telepon. Informasi ini seperti amunisi bagi Sari. Ia tahu, jika ia bisa menyebarkan cerita ini ke orang-orang yang tepat, peluang Bima untuk mendapat pekerjaan di kota kecil terdekat akan lenyap. Dengan hati-hati, Sari menghubungi Pak Tono, seorang kontraktor kecil yang sering mengambil proyek di kota terdekat. Pak Tono adalah pelanggan setia kue-kue Sari, dan ia selalu menghormati keteguhan wanita itu. "Pak, maaf kalau saya cerita. Bima itu ternyata nggak jujur selama di kota. Katanya dia suka ngutang dan nipu orang," kata Sari saat mengantar pesanan kue ke rumah Pak Tono. Ia berbicara dengan nada penuh keprihatinan, seolah hanya ingin berbagi beban. Pak Tono menggeleng-geleng, wajahnya mengeras. "Kalau begitu, dia nggak akan dapat kerja di proyekku. Aku nggak mau ambil risiko sama orang kayak gitu." Sari mengangguk, menyembunyikan kepuasan di hatinya. Hari demi hari, rencana Sari mulai membuahkan hasil. Bima, yang berusaha mencari pekerjaan di kota kecil, ditolak di mana-mana. Kontraktor dan pemilik toko sudah mendengar cerita tentang ketidakjujurannya, sebagian besar karena informasi yang sengaja disebarkan Sari melalui jaringan pedagang dan kenalan di pasar. Lila, yang semakin dekat dengan waktu melahirkan, mulai terlihat putus asa. Losmen tempat mereka menginap mulai menagih pembayaran, dan tabungan Bima yang sudah menipis tidak cukup untuk bertahan lama. "Bima, kita nggak bisa terus begini. Aku takut sama masa depan anak kita," kata Lila suatu malam, suaranya penuh ketakutan. Bima hanya diam, wajahnya penuh tekanan, tahu bahwa pintu-pintu peluang di sekitarnya mulai tertutup. Di desa, Sari terus menjalani hidupnya dengan wajah tenang, meski di dalam hatinya ia merasa kepuasan yang dingin setiap kali mendengar kabar tentang kesulitan Bima. Ia tidak merasa bersalah, setidaknya, belum. Baginya, ini adalah keadilan. Ia telah berkorban terlalu banyak untuk Bima, dan pria itu tidak hanya mengkhianatinya, tetapi juga berusaha merebut rumah yang ia bangun dengan keringatnya sendiri. Dia pantas dapat ini, pikir Sari saat ia menjahit pesanan pelanggan malam itu. Jarumnya bergerak cepat seolah mencerminkan tekadnya yang tak goyah. Namun, di tengah kepuasan itu, ada sedikit keraguan yang mulai menyelinap. Rian, yang kini lebih sering diam di rumah, pernah bertanya dengan polos. "Bu, kalau Bapak nggak punya apa-apa lagi, dia kemana?" Pertanyaan itu membuat Sari terdiam. Ia ingin melindungi Rian dari luka, tapi ia juga tahu bahwa dendamnya terhadap Bima bisa memengaruhi anaknya. "Jangan pikirin Bapak, Nak. Kita fokus ke hidup kita aja," jawabnya, tapi suaranya tidak seyakinkan biasanya. Di dalam hatinya, Sari mulai bertanya-tanya, sampai sejauh mana ia akan melangkah? Apakah ia ingin Bima benar-benar hancur? Atau hanya ingin pria itu menyesal? Untuk saat ini, ia memilih untuk tidak menjawab pertanyaan itu. Rencananya sudah berjalan, dan ia tidak berniat berhenti sekarang. Malam itu, saat Sari duduk di beranda, menatap langit yang penuh bintang, ia merasakan angin dingin menyapu wajahnya. Di kejauhan, ia membayangkan Bima dan Lila, terpuruk di losmen murah, tanpa tahu bahwa badai yang menimpa mereka adalah buah dari rencana Sari. Ia menutup mata, menghela napas, dan berjanji pada dirinya sendiri bahwa ini baru permulaan. Bima akan belajar bahwa pengkhianatan ada harganya, dan Sari akan memastikan harganya dibayar penuh. 2 bulan telah berlalu sejak Sari memulai rencananya untuk menghancurkan reputasi Bima. Desa kecil tempat mereka tinggal kini penuh dengan cerita tentang pengkhianatan Bima, dan kota kecil terdekat pun tidak lagi ramah bagi pria itu. Sari, dengan kecerdikannya,
telah berhasil menutup pintu-pintu peluang bagi suami yang dulu ia nantikan dengan penuh harap. Kontraktor menolak mempekerjakannya, pedagang enggan berurusan dengannya, dan bahkan losmen tempat Bima dan Lila menginap mulai kehilangan kesabaran karena tagihan yang menumpuk. Sari mendengar kabar-kabar ini dari Bu Narti dan pedagang lain di pasar, dan setiap berita tentang kesulitan Bima membawa kepuasan dingin di hatinya. Di losmen tua di pinggir desa tetangga, Bima duduk di tepi ranjang yang sudah usang, wajahnya pucat dan matanya kosong. Lila, yang kini memasuki bulan terakhir kehamilannya, terbaring di sisi lain kamar, wajahnya penuh kecemasan. "Bima, kita nggak punya apa-apa lagi," katanya dengan suara lemah. Tangannya memegang perut yang semakin membesar. "Tagihan losmen belum dibayar, dan aku takut anak kita lahir tanpa apa-apa." Bima menunduk. Tangannya menutup wajah. "Aku coba cari kerja lagi besok. Lila, pasti ada yang mau terima aku," jawabnya. Tapi nadanya tidak meyakinkan. Ia tahu, kabar buruk tentang dirinya telah menyebar seperti api di jerami, dan ia tidak punya cara untuk memadamkannya. Pagi itu, Bima pergi ke kota kecil dengan harapan terakhir, mencoba melamar sebagai penjaga toko atau buruh harian. Namun, di setiap tempat yang ia datangi, ia mendapat penolakan yang sama. "Maaf, kami dengar kamu nggak bisa dipercaya," kata seorang pemilik toko dengan nada dingin. "Kamu bohongin istri sendiri, apalagi kami?" ucap seorang mandor proyek. Bima kembali ke losmen dengan tangan kosong, hanya membawa beban penyesalan yang semakin berat. Ia mulai menyadari bahwa kejatuhannya bukan kebetulan. Ada tangan tak terlihat yang mendorongnya ke tepi jurang, dan ia curiga itu adalah ulah Sari. Sementara itu, di desa, Sari menjalani hidupnya dengan penuh tekad. Ia tetap menjahit, menjual kue, dan merawat Rian. Tapi kini ada kilau baru di matanya. Kilau yang lahir dari kepuasan melihat rencananya berjalan. Ia tidak lagi hanya wanita yang dikhianati. Ia adalah wanita yang mengambil kendali. Namun, di balik kepuasan itu, ada suara kecil di hatinya yang mulai bertanya, apakah ini sudah cukup? Setiap kali Rian bertanya tentang ayahnya, Sari merasa luka lama terbuka kembali. "Bu, Bapak sekarang di mana? Dia baik-baik aja, kan?" tanya Rian suatu sore, matanya penuh harap. Sari hanya tersenyum tipis, mengelus kepala anaknya. "Jangan pikirin Bapak, Nak. Kita fokus ke hidup kita aja," jawabnya. Tapi kata-kata itu terasa hampa, bahkan untuk dirinya sendiri. Krisis di losmen akhirnya mencapai puncaknya. Pemilik losmen, seorang pria tua yang tidak sabaran, mengetuk pintu kamar Bima dan Lila dengan keras. "Kalau nggak bisa bayar minggu ini, kalian harus keluar," bentaknya. Lila menangis pelan, ketakutan akan masa depan anaknya yang sebentar lagi lahir. Bima, yang sudah kehabisan akal, akhirnya membuat keputusan yang ia harap tidak perlu ia ambil. "Lila, mungkin kamu harus pulang ke keluargamu dulu. Aku akan cari jalan keluar sendiri," katanya dengan suara parau. Lila menatapnya dengan mata penuh kekecewaan. "Keluargaku? Bima, kamu tahu aku nggak punya siapa-siapa lagi. Kamu yang bilang akan jaga aku dan anak ini." Nada Lila naik, penuh keputusasaan. "Sekarang kamu mau ninggalin aku kayak kamu ninggalin Sari?" Kata-kata itu seperti tamparan bagi Bima. Untuk pertama kalinya, ia melihat cerminan dirinya sendiri. Seorang pria yang gagal menepati janji, tidak hanya pada Sari, tapi juga pada Lila. Malam itu, setelah pertengkaran sengit, Lila mengemasi barang-barangnya yang sedikit dan pergi dengan bus terakhir ke kota lain, mencari kerabat jauh yang mungkin bisa membantunya. Bima tidak menghentikannya. Ia hanya duduk di kamar losmen yang kini kosong, menatap dinding yang penuh retak, merasakan kehancuran hidupnya. Ia tahu, tanpa Lila, ia benar-benar sendirian sekarang. Kabar kepergian Lila sampai ke telinga Sari melalui Bu Narti, yang selalu punya informasi terbaru dari desa tetangga. Katanya si Lila ninggalin Bima. "Sari, dia nggak tahan hidup susah begitu. Sekarang Bima sendirian, katanya sudah kayak orang linglung," cerita Bu Narti sambil menggelengkan kepala. Sari mendengarkan dengan wajah datar, tapi di dalam hatinya, ia merasa kemenangan yang pahit.
Bima mulai merasakan apa yang ia rasakan, kesepian, kehancuran, dan penyesalan. Tapi itu belum cukup. Sari ingin pria itu benar-benar jatuh ke titik terendah, seperti yang ia rasakan saat Bima muncul dengan lila di depan rumahnya. Malam itu, saat Sari duduk di beranda, menatap bintang-bintang yang berkelap-kelip, ia merenungkan langkah berikutnya. Ia tahu Bima kini tidak punya apa-apa, tidak ada pekerjaan, tidak ada tempat tinggal, dan tidak ada lagi lila. Tapi ia juga tahu, di dalam hatinya, ada bagian kecil yang mulai merasa lelah dengan dendam ini. Rian, yang kini tidur di kamarnya, adalah pengingat bahwa ia harus tetap kuat, bukan hanya untuk membalas Bima, tapi untuk membangun hidup baru. Namun, untuk saat ini, ia memilih untuk menikmati kepuasan melihat Bima terpuruk. Ini baru awal, Bima, gumamnya pada angin malam. Kamu akan tahu rasanya kehilangan segalanya. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui celah-celah jendela kayu rumah Sari, menerangi ruang tengah yang kini terasa lebih hidup. 3 bulan telah berlalu sejak Lila meninggalkan Bima, dan kabar tentang kejatuhan pria itu terus menyebar di desa. Sari mendengar dari Bu Narti bahwa Bima kini hidup seadanya, pindah dari losmen ke losmen dengan uang yang semakin menipis, ditolak di mana-mana karena reputasinya yang hancur. Setiap kabar itu membawa kepuasan kecil bagi Sari, tapi kini ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Dendam yang dulu membakar hatinya mulai mereda, digantikan oleh tekad baru, membangun hidup yang lebih baik untuk dirinya dan Rian, tanpa bayang-bayang Bima. Sari tidak lagi hanya penjahit dan penjual kue di pasar. Dengan keuletannya, ia mulai memperluas usaha kecil-kecilan yang selama ini menjadi penopang hidupnya. Ia mendaftar ke kelompok usaha wanita di desa, yang didukung oleh koperasi setempat, untuk mendapatkan pinjaman kecil. Uang itu ia gunakan untuk membeli mesin jahit baru dan bahan kain berkualitas lebih baik. Kalau aku bisa jahit baju yang lebih bagus, pasti pelanggan bakal tambah banyak, katanya pada Bu RT, yang kini menjadi pendukung setianya. Bu RT tersenyum bangga. Kamu hebat, Sari. Bima nggak tahu apa yang dia lepas. Di pasar, Sari mulai dikenal bukan hanya sebagai penjahit, tetapi juga sebagai wanita tangguh yang bangkit dari pengkhianatan. Ia membuka lapak kecil di sudut pasar, menjual kue-kue tradisional yang dibuat dengan resep keluarganya, lengkap dengan kemasan sederhana tapi menarik yang ia desain sendiri. Kue Sari enak, murah lagi. Orang yang buatnya juga orang baik, kata seorang pelanggan kepada yang lain, dan kata-kata itu menyebar. Dalam beberapa minggu, pesanan kue Sari meningkat, dan ia mulai mempekerjakan 2 tetangga untuk membantu mengemas dan mengantar pesanan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Sari merasa ada harapan nyata untuk masa depan. Rian, yang kini mulai tersenyum lebih sering, menjadi motivasi terbesar Sari. Ia ingin anaknya melihat bahwa hidup bisa indah meski tanpa kehadiran ayahnya. Setiap sore, setelah Rian pulang dari sekolah, mereka duduk bersama di beranda, mengerjakan PR atau sekadar mengobrol. Bu, aku mau jadi dokter biar bisa bantu orang kaya ibu bantu aku, kata Rian suatu hari, matanya berbinar. Sari memeluknya erat. Air matanya hampir tumpah. Kamu pasti bisa, Nak. Ibu akan kerja keras buat sekolahin kamu, janjinya, dan ia berniat menepati janji itu. Di desa, nama Sari kini diucapkan dengan penuh hormat. Bu Haji, tetua desa, sering memuji keteguhannya di pengajian mingguan. Sari itu contoh buat kita semua. Dikhianati, tapi nggak jatuh, malah bangkit dan bikin hidupnya lebih baik, katanya. Para ibu di desa mulai datang ke Sari, bukan hanya untuk memesan baju atau kue, tetapi juga untuk meminta saran. Sari, aku juga lagi susah sama suami. Gimana caranya kuat kayak kamu? Tanya seorang tetangga. Sari hanya tersenyum dan menjawab. Fokus ke diri sendiri dan anak-anakmu. Lelaki yang gak menghargai kita gak pantas bikin kita susah. Kata-kata itu sederhana, tapi penuh kekuatan, dan membuat Sari semakin dihormati. Sementara itu, kabar tentang Bima semakin memudar, seperti cerita lama yang mulai dilupakan. Ia terakhir terlihat di kota kecil, bekerja serabutan sebagai kuli panggul di pasar, tapi upahnya nyaris tidak cukup untuk makan.
Reputasinya yang hancur membuatnya sulit mendapat pekerjaan tetap, dan tanpa Lila, ia kehilangan satu-satunya orang yang masih bersedia mendampinginya. Sari mendengar kabar ini dari Pak Darmin, sopir angkot, yang melihat Bima dengan pakaian lusuh dan wajah tirus. Dia kayak orang kehilangan arah. Sari, kasihan juga, tapi ya dia sendiri yang bikin begitu, kata Pak Darmin. Sari hanya mengangguk, tapi di dalam hatinya, ia merasa campur aduk. Ada bagian dirinya yang masih menikmati penderitaan Bima, tapi ada pula bagian yang mulai lelah membenci. Satu malam, saat Sari menutup lapaknya di pasar, Bu Narti mendekat dengan kabar baru. Sari, Bima katanya coba minta maaf ke beberapa orang di desa tetangga, bilang dia menyesal. Tapi nggak ada yang percaya dia lagi. Sari terdiam, memandang ke arah lampu-lampu pasar yang mulai redup. Penyesalan Bima tidak lagi berarti baginya. Ia telah menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri, dan hidupnya kini adalah tentang Rian dan mimpinya untuk masa depan yang lebih baik. Biarin dia menyesal, Bu. Aku udah nggak peduli, jawabnya. Tapi suaranya tidak sekeras dulu. Ada nada damai di dalamnya, seolah ia mulai melepaskan beban kemarahan yang selama ini ia pikul. Malam itu, saat Sari duduk di beranda dengan Rian, ia menatap anaknya yang sedang membaca buku pelajaran. Rumah kecil yang ia beli dengan keringatnya sendiri kini terasa lebih hangat, penuh dengan harapan. Ia tahu, perjuangannya belum selesai. Proses cerai masih berjalan, dan tantangan pasti akan datang. Tapi untuk pertama kalinya, Sari merasa bahwa ia tidak lagi didefinisikan oleh pengkhianatan Bima. Ia adalah Sari, ibu yang kuat, penjahit yang terampil, dan wanita yang bangkit dari puing-puing masa lalunya. Di kejauhan, bintang-bintang berkelap-kelip, seolah menyaksikan transformasinya menjadi sosok yang lebih besar dari luka yang pernah ia alami. 4 bulan telah berlalu sejak Lila meninggalkan Bima, dan nasib pria itu kini berada di titik terendah. Desa kecil tempat Sari tinggal kini hampir melupakan namanya, kecuali sebagai bahan cerita tentang pengkhianatan dan kehancuran. Sari, di sisi lain, terus melangkah maju. Usaha jahitannya semakin berkembang, dan lapak kue di pasar kini jadi langganan warga dari desa tetangga. Ia bahkan mulai mengajar beberapa ibu di kelompok usaha wanita cara menjahit sederhana, sebuah langkah kecil yang membuatnya merasa hidupnya kini punya makna lebih. Namun, di tengah kebangkitannya, kabar tentang Bima masih sesekali sampai ke telinganya, dan kali ini, kabar itu membawa perubahan baru dalam hatinya. Pagi itu, saat Sari mengantar pesanan kue ke pasar, Pak Darmin, sopir angkot yang selalu jadi sumber informasi, menghampirinya. Sari, kamu dengar kabar Bima nggak? Tanyanya dengan nada hati-hati. Sari menggeleng. Wajahnya tetap tenang meski ada rasa penasaran di hatinya. Dia sekarang di kota kecil. Katanya tidur di emperan toko. Baju-bajunya udah dekil, kayak gelandangan. Orang-orang bilang dia cuma kerja serabutan. Kadang nyapu pasar, kadang ngangkut barang, tapi nggak cukup buat makan tiap hari. Cerita Pak Darmin, menggelengkan kepala. Sari terdiam, mencoba mencerna kabar itu. Gambar Bima, pria yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati, kini hidup seperti gelandangan, terasa asing namun juga menyisakan luka lama. Di rumah, Sari berusaha fokus pada pekerjaannya, menjahit pesanan gaun untuk acara pernikahan tetangga. Tapi pikirannya terus kembali ke Bima. Ia membayangkan pria itu, dengan wajah tirus dan pakaian compang-camping, tidur di trotoar di bawah langit malam yang dingin. Bagian dari dirinya masih merasakan kepuasan. Ini adalah hasil dari rencananya, buah dari kemarahan yang ia tanam berbulan-bulan lalu. Tapi ada pula bagian lain, yang lebih lembut, yang mulai bertanya, apakah ini sudah cukup? Apakah melihat Bima hancur benar-benar menyembuhkan luka yang ia tinggalkan? Sore itu, saat Sari mengambil Rian dari sekolah, anaknya bertanya dengan polos. Bu, Bapak sekarang di mana? Aku dengar dari teman. Katanya Bapak jadi miskin banget. Nada Rian penuh keprihatinan, dan itu membuat hati Sari terasa teriris. Ia ingin melindungi anaknya dari kenyataan pahit. Tapi ia tahu Rian sudah cukup besar untuk memahami sebagian kebenaran. Bapak sedang susah, Nak. Tapi itu bukan urusan kita lagi.
Kita fokus ke hidup kita aja, ya? Jawab Sari, mengelus kepala Rian. Tapi saat ia mengucapkan kata-kata itu, ia merasa ada beban baru di dadanya. Rian masih melihat Bima sebagai ayahnya, meski pria itu telah mengkhianati mereka. Kejadian yang mengguncang datang beberapa hari kemudian. Sari sedang di pasar, mengatur lapak kuenya, ketika ia melihat sosok yang familiar di kejauhan. Seorang pria kurus, dengan baju lusuh dan rambut acak-acakan, sedang memunguti sisa sayuran yang jatuh di trotoar. Jantung Sari berdegup kencang saat ia menyadari itu Bima. Ia tidak lagi seperti pria yang dulu ia kenal. Wajahnya penuh garis-garis kelelahan, matanya kosong, dan tangannya gemetar saat mengambil sepotong kol yang sudah layu. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Sari teringat masa-masa awal pernikahan mereka, ketika Bima masih penuh semangat, berjanji akan membawa mereka ke kehidupan yang lebih baik. Tapi kenangan itu cepat tenggelam dalam ingatan akan pengkhianatannya. Bima, seolah merasakan tatapan seseorang, mendongak dan bertemu mata dengan Sari. Ada kilatan penyesalan di wajahnya, tapi juga rasa malu yang dalam. Ia segera menunduk, berbalik, dan berjalan cepat menjauh, seolah tak sanggup menghadapi mantan istrinya. Sari berdiri membeku. Tangannya memegang keranjang kue dengan erat. Ia tidak tahu apa yang ia rasakan, kemarahan, kepuasan, atau mungkin sedikit iba. Bu Narti, yang kebetulan ada di dekatnya, menyentuh bahunya. Sari, kamu baik-baik aja? Itu Bima tadi, ya? Tanya Bu Narti dengan nada prihatin. Sari hanya mengangguk. Suaranya tercekat. Biarin dia, Bu. Dia yang pilih jalan itu. Katanya, tapi nadanya tidak sekeras dulu. Malam itu, di rumah, Sari duduk di beranda, menatap langit malam yang penuh bintang. Rian sudah tertidur, dan rumah terasa hening. Ia memikirkan pertemuan singkat dengan Bima tadi. Gambar pria itu, yang kini tak lebih dari gelandangan, terus menghantuinya. Ia teringat kata-kata Bu RT beberapa bulan lalu. Biar Tuhan yang balas, Sari. Dulu, ia menolak nasihat itu, terlalu marah untuk membiarkan Bima lolos tanpa hukuman. Tapi kini, melihatnya dalam kondisi begitu menyedihkan, ia mulai bertanya-tanya, apakah dendamnya sudah terpenuhi? Apakah ia harus terus membenci? Atau ada jalan lain untuk menyembuhkan luka di hatinya? Sari mengambil buku catatan kecilnya, tempat ia dulu menuliskan rencana-rencananya untuk menghancurkan Bima. Ia menatap tulisan-tulisan itu, lalu menutup buku itu dengan pelan. Untuk pertama kalinya, ia merasa lelah dengan kemarahan yang selama ini mendorongnya. Ia ingin fokus pada Rian, pada usahanya, pada kehidupan yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Tapi pertemuan dengan Bima tadi meninggalkan dilema baru. Apakah ia harus membantu pria yang pernah ia cintai, atau membiarkannya tenggelam dalam konsekuensi perbuatannya? Sari belum punya jawaban, tapi ia tahu satu hal. Ia tidak ingin lagi dikuasai oleh dendam. Langit malam di desa terbentang luas, dihiasi bintang-bintang yang berkelap-kelip seperti permata. Sari duduk di beranda rumah kayunya. Tangannya memegang cangkir teh yang sudah dingin. Di dalam, Rian tertidur dengan tenang. Sebuah buku pelajaran terbuka di sampingnya. Rumah kecil yang ia perjuangkan dengan keringatnya sendiri kini terasa seperti tempat perlindungan. Penuh dengan harapan dan kehangatan yang ia bangun kembali setelah badai pengkhianatan Bima. Proses cerai telah selesai sebulan lalu, dan secara hukum, Sari kini bebas dari ikatan pernikahan yang telah menghancurkan hatinya. Namun, perjalanan itu meninggalkan bekas yang masih ia rasakan, terutama setelah pertemuan tak sengaja dengan Bima di pasar. Kehidupan Sari kini jauh berbeda. Usaha jahitannya berkembang pesat, dengan pelanggan dari desa tetangga yang memesan gaun untuk acara-acara besar. Lapak kue di pasar menjadi sumber pendapatan tambahan yang stabil, dan ia kini mempekerjakan 3 tetangga untuk membantu produksi. Di kelompok usaha wanita, Sari menjadi panutan, sering memberikan saran kepada ibu-ibu lain tentang cara menghadapi tantangan hidup. Kalian gak perlu orang lain untuk kuat. Cari kekuatan dari dalam diri kalian sendiri, katanya dalam salah satu pertemuan. Dan kata-kata itu disambut anggukan penuh semangat. Sari bukan lagi wanita yang dikasihani.
Ia adalah simbol ketangguhan, bukti bahwa luka bisa berubah menjadi kekuatan. Namun, di tengah keberhasilannya, bayang-bayang Bima masih sesekali muncul. Kabar terakhir yang ia dengar dari Pak Darmin adalah bahwa Bima kini benar-benar hidup sebagai gelandangan, berpindah dari satu kota kecil ke kota lain, mencari pekerjaan serabutan yang hampir tidak pernah ia dapatkan. Reputasinya yang hancur, sebagian besar akibat rencana Sari, membuatnya dijauhi oleh komunitas yang dulu mengenalnya. Lila, yang telah melahirkan anaknya, dikabarkan tinggal dengan kerabat jauh, dan tidak ada kabar apakah ia masih berhubungan dengan Bima. Gambar Bima yang lusuh di pasar, dengan wajah penuh penyesalan, terus menghantui Sari, memicu dilema yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, saat angin dingin menyapu beranda, Sari merenungkan perjalanannya. Ia teringat betapa kemarahannya dulu begitu membara, mendorongnya untuk menghancurkan Bima dengan menyebarkan cerita tentang pengkhianatannya. Setiap langkah yang ia ambil, berbicara dengan Bu Haji, menghubungi Pak Tono, atau berbagi cerita di pasar, adalah bagian dari rencana untuk membuat Bima merasakan sakit yang sama yang ia rasakan. Dan ia berhasil. Bima kini kehilangan segalanya. Keluarga, reputasi, dan harapan. Tapi kini, melihat hasil dari dendamnya, Sari tidak merasakan kepuasan penuh seperti yang ia harapkan. Sebaliknya, ada kekosongan yang aneh, seolah kemenangannya terasa hampa. Sari mengambil buku catatan kecil yang dulu ia gunakan untuk merencanakan balas dendamnya. Ia membuka halaman-halaman itu, membaca tulisan-tulisan yang penuh amarah, lalu menutupnya dengan pelan. Aku nggak mau jadi orang yang hidup buat benci. Gumamnya pada dirinya sendiri. Ia teringat Rian, anaknya yang kini bermimpi menjadi dokter, dan bagaimana matanya berbinar setiap kali berbicara tentang masa depan. Rian adalah alasan ia bertahan, alasan ia bangkit, dan alasan ia harus melepaskan beban masa lalu. Dendam, meski memberinya kekuatan sementara, kini terasa seperti rantai yang menghambatnya untuk benar-benar bebas. Sari memutuskan untuk melepaskan. Ia tidak akan membantu Bima. Pria itu telah memilih jalannya sendiri, dan konsekuensinya adalah miliknya untuk ditanggung. Tapi ia juga tidak akan lagi menghabiskan energinya untuk membencinya. Cukup, Bima. Aku nggak akan kasih kamu kuasa atas hidupku lagi, katanya pada angin malam, seolah berbicara pada sosok yang kini hanya bayang-bayang. Ia tahu, kebahagiaannya tidak bergantung pada penderitaan Bima, melainkan pada kehidupan yang ia bangun untuk dirinya dan Rian. Rumah kecil ini, usahanya yang berkembang, dan cinta untuk anaknya adalah kemenangan sejatinya. Keesokan paginya, Sari bangun dengan hati yang lebih ringan. Ia menyiapkan sarapan untuk Rian, mengantarnya ke sekolah, dan kembali ke lapaknya di pasar dengan senyum yang tulus. Ketika Bu Narti bertanya apakah ia mendengar kabar terbaru tentang Bima, Sari hanya menggeleng dan berkata, "Biarkan dia, Bu. Aku punya hidupku sendiri sekarang." Kata-kata itu sederhana, tapi penuh makna. Untuk pertama kalinya, Sari merasa benar-benar bebas, tidak hanya dari Bima, tapi juga dari kemarahan yang pernah mengikatnya. Saat matahari terbenam, Sari dan Rian duduk di beranda, menikmati angin sepau-sepau sambil mengobrol tentang rencana masa depan. "Bu, kalau aku jadi dokter, Ibu mau kemana? Kita jalan-jalan, ya?" tanya Rian dengan tawa kecil. Sari tersenyum, matanya berkaca-kaca karena bahagia. "Mau kemana aja, Nak, asal kita berdua," jawabnya. Di bawah langit senja yang merona, Sari tahu bahwa ia telah menemukan kekuatan sejati, bukan dalam membalas dendam, tetapi dalam membangun kembali hidupnya dengan cinta dan harapan. Perjuangannya telah membawanya ke titik ini, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa masa depan adalah miliknya untuk ditulis.